Hai, what's up guys? Welcome back to YouTube channel Edo Gagan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Edo Gagan, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah like and share video saya, baik itu secara lisan ataupun melalui media sosial. Sahabatku semua, hari ini saya membuat konten video yang judulnya itu, sebentar kita mundur dulu ya, nanti orangnya kedengaran agak jauh dikit ya, kita pindah ke sini. Jadi judul videonya ini, bagaimana sih caranya agar si pemula itu menjadi sukses nanti ketika dia sudah panen besar? Langkah-langkahnya bagaimana, dan bagaimana agar dia itu tidak bingung nanti ketika dia sudah banyak ikan, terus jualnya kemana? Terus step by stepnya bagaimana sih agar mencapai kesuksesan itu nanti ketika dia sudah panen besar? Ayo ikuti saya guys. Nah nih kita masuk koridor ya. Dia ada di depan nih, dia masih baru mulai sih. Nah, namanya ini nanti teman-teman bisa dengar sendiri ya. Oke. Halo bro. Halo. Ngapain nih? Gimana lihat ikan? Lihat ikan? Iya. Aduh. Cari indukan nih. Cari indukan ya. Say hello dulu dong sama kamera. Halo. Namanya siapa sih? Nama saya Fitrah. Namanya Fitrah Handayani ya. Handayani. Oh gitu. Tinggal di mana? Sekolah dulu. Wah, ternyata dia teman sekolah saya guys. Dulu saya sekolah bareng sama dia, sempat dulu dihukum guru, ya, disuruh buat tanda tangan sama orang tua. Gara-gara apa, Fir? Gara-gara brosur kulkas. Gara-gara brosur kulkas. Dia katanya mau beli kulkas 2 pintu untuk orang tuanya ya. Dan guru akhirnya manggil kami berdua, kalian bahas apa? Jujur nggak waktu itu? Jujur. Jujur ya. Terus dibuat hukumannya apa sih? Suruh apa? Materai. Perjanjian materai. Perjanjian materai buat tanda tangan orang tua di situ ya. Dengan tulisan yang sama setiap paragraf ya. Oke, kena marah nggak sama orang tua di saat itu? Ya pastilah. Mana namanya kenakalan remaja ya. Oke, ini sekarang teman saya ini sepertinya sudah coba masuk ke dunia ikan cupang nih. Kenapa Fir? Kok main ikan cupang? Setahu saya sih kemarin kamu hobi mancing, main ikan lohan. Awalnya sih karena ini sih, istri kan lagi hamil, jadi nggak boleh mancing atau apa, jadi pengen cari kesibukan aja selama 12 bulan ini. Ya 9 bulan ini. Jadi semasa kehamilan istri, pandemi juga. Awalnya sih biar gitu, biar ada kegiatan, biar teralihkan lah pikiran nggak pengen mancing atau apa gitu. Oh gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya cuma pelarian doang ya? Pelarian sebenarnya sih kayak gitu, cuma lama-lama coba ngebreed, enak juga ternyata ngebreed cupang gitu. Oh ternyata enak juga ya. Enaknya dari mana? Jadi ketagihan. Ya pengen penasaran kok bisa gagal, mati banyak, burai banyak mati. Oh pernah gagal juga? Oh, pernah, udah banyak. Oke nih kesini pengen belajar nih dari Pak Rido langsung. Pak Rido, orang manggilnya Edo. Oh, iya. Kan di sekolah sama saya Rido guys. Nah sorry ya, ini rambut saya tutupin karena sini udah mulai botak. Sama ya pakai topi ya. Saya. Jadi dia katanya kan untuk kenikmatan, bukan karena ikan cupang yang nggak pakai baju ya. Bukan lah. Ah, di sini saya mau nanya-nanya nih untuk namanya siapa sih? Bisa. Panggilannya apa? Panggilan sih biasa panggil Unyeng. Unyeng bisa ya, Boncel ya. Unyeng bisa di sekolah dulu. Oh Unyeng, oke. Oke Fir, jadi Fitrah main ikan cupang ini sebenarnya awalnya coba-coba ya, karena istri lagi hamil ya. Dari kesibukan, tapi lama-lama kok nambah terus jadi pengen ngebreed, coba-coba nggak taunya enak juga ternyata ngebreed. Enak ngebreed tapi proses pembesarannya belum. Proses pembesaran belum, masih di rumah sih masih cuma ada 2 lubungan baru. Apa jenis itu Fir? Ya pertama ada Nemo Galaxy sama FCCP S. Ada Nemo Galaxy sama FCCP ya. Iya. Itu udah berhasil anakannya udah ada belum? Kalau Nemo udah, alhamdulillah udah masuk ke naik ke apa juga? Naik pelaminan. Bukan naik ke total. Oh naik ke ren ya. Terus Iya. Yang ada juga sih Nemo Galaxy satu lagi udah masih di Lubukan, masih di kecil, Lubukan. umur 1 bulan lah. FCCP? FCCP
masih gagal sih sebenarnya. Masih gagal sebenarnya. Ada sih tinggal 6 ekor 7 ekor sih masih ada sih Bro. Oke, jadi sebenarnya Fitra sekarang masih dalam proses belajar ya. Karena udah Iya, berapa sebenarnya. lama sih mainnya? Main sih dari baru 3 bulanan inilah. 3 bulanan ya. 3 bulan 4 bulanan ini lah. Nggak putus asa terus ya Oh, udahlah gagal, udah nggak mau main lagi. Malah kalau gagal malah pengen coba lagi penasaran aja sih kok bisa gagal, kok bisa ngelihat lubukannya Pak Edo tuh kok bisa sampai banyak gitu, jadi ya pengen aja sih coba. Iya, karena di saat itu Fitra waktu saya masih baru mulai seperti Fitra memang banyak kegagalan. Oh gitu ya. Hampir setengah tahun lah gagal terus, tapi berhasilnya itu bukan karena YouTube. Dulu YouTube belum ada, Fir. Nanya sama senior, yang ada ya nggak semua ilmu dibagi lah, jadi belajar dari pengalaman. Jadi maka dari itu saya share lah di YouTube, bisa dinikmati kita bersama. Tapi intinya memang Fitra sampaikan nggak putus asa itu memang langkah yang baik untuk menuju keberhasilan kelaknya. Oh amin, mudah-mudahan. Tujuannya apa melihara ikan cupang sebenarnya? Jadi sebenarnya sih hobi juga sih, dulu pernah merah gupi juga, dulu pernah merah cupang juga, cuman kemarin karena berkeluarga sih berhenti merah cupang. Oh gitu. Nah, Jadi sibuk sebenarnya mancing, dulu terus sibuk mancing. waktu sekolah dulu udah ya. Sekolah udah sih, cuman nggak ya yang paling kan yang ikan-ikan yang di pasar kagetan gitulah, pada yang half moon gitu. Half ya. moon. Melihara ikan parit juga pernah dulu. Oh yang parit pernah. Pernah nggak ngasih temannya ikan mata pecah? Pernah, malah saya dibalas lagi dikasih mata ikan. Jadi dulu guys, dulu itu saya nyari ikan cupang parit susah banget. Jadi kebetulan kami SMP sama. Jadi saya bilang sama si teman saya ini, bos, aku mau ikan aduan dong, ikan katung gitu. Terus tahu nggak ikan yang dikasih seperti apa? Coba kamu jujur di sini. Pernah sih saya ngasih dia ikan, kan saya ada sekitar 5 ekoran ikan lah. Adalah kan cupnya 5 ekoran jantan, ikan cupang aduan dulu hasil nanggu kan. Dia datang ke rumah minta ikan, pulang nanggu juga tuh berdua kan. Dia minta ikan yang bagus, saya kasih lah ikan itu. Ikan yang matanya pecah satu. Sampai rumah dia nyusul. Dan dia tidak jujur. Setelah saya sampai sekolah saya bilangin, woi boncel, kok ngasih ikan yang matanya pecah? Alasannya karena saya mungkin ngerawan gak bagus. Dan sekarang ya dia udah jujur ternyata ya Fir ya. Tapi saya nggak balas kan. Wah, malah saya dibalas. Saya dikasih ikan juga, dikirimin ikan matanya pecah juga. Jadi saya balas besoknya karena dia udah nggak main ikan, nggak tahu ikan viral. Pas dia ke rumah saya kasih ikan yang matanya pecah juga. Udah sampai rumah baru tahu ya. Ya baru tahu. Waktu ngeliat kan pas buka ini packingannya, waktu lihat, waduh ikan yang matanya pecah juga. Tapi itu nggak sengaja Fir. Iya sih. Nggak tahu, main ambil aja. Tapi sebenarnya itu karma Fir. Iya betul. Oke. Nah ini mau nanya nih untuk Fitra nih, selain ngobrol-ngobrol seperti ini, Fitra kan baru main 3 bulan nih. Betul sih. Memang awalnya itu hobi, tapi pasti di hobi itu tujuan utama kita bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan dari ikan cupang. Ya betul Benar sih. kan? Emang sih kita mikir untuk Kedepannya ya. untuk materi pasti ada lah gitu. Benar. Untuk dibawa kemana sih nanti ikannya? Karena nanti kan hobi. Fitra pasti satu pasang kalau berhasil mungkin ratusan ekor. Kalau ngawinin beberapa pasang ribuan ekor. Terus sedangkan Fitra nggak tahu nih jualnya harus di mana. Langkah-langkah awalnya gimana Fitra untuk situ? Apa Fitra cuma main doang tapi nggak memikirkan sampai ke situ? Oh awalnya sih coba langsung ngebreed aja kan, nggak tahu kan. Coba-coba, nggak taunya gagal 2 kali gagal. Akhirnya sih nak baru langsung nanya ke Pak Rido, sekalian lihat nonton YouTube-nya Pak Rido tuh dari ngebreed, dari pengolahan air, dari tapang, nonton. Nah dari situ barulah ngebreed dengan cara ngebreed yang betul. Ya itu anggaplah kan itu hanya untuk budidaya nih. Ya. Nah sekarang Fitra udah memikirkan pemasarannya nanti. Apa langkahnya yang udah Fitra pikirkan? Untuk pemasaran sih belum, cuman masih nanya-nanya tentang Mm-hmm. tentang cara menilai yang grade, top grade kan. Untuk menentukan harga gitu ya. Untuk menentukan nilai ikan cupang ini kan belum tahu juga, makanya nih datang ke sini nih. Nah itu untuk menentukan harga ya. Nah sekarang untuk teknik supaya gampang jualannya, udah tahu belum? teknik belum sih, Kenapa belum tahu nih? karena belum ada. Karena fokus apa aja ngebreed aja ya. Belum, masa lagi candu ngebreed terus. Udah kayak ini aja ya candu ya. Penasaran aja tuh ngeliat lubukannya Pak Edo kok bisa sampai banyak itu, sampai
suatu pasang tapi banyak gitu. Itu Itu jadi penasaran gitu kan. Aduh, rambut saya kayak pesumo ya. Besok saya pakai rambut guys. Jadi sebenarnya Fir, kalau kita misalnya mau budidaya ikan cupang itu memang harus ada 3 kategori. Ini buat teman-teman yang pemula nih. Yang pertama itu benar, cara budidaya kita pahami dulu. Kita banyak pengalaman nonton YouTube, buka Google, terus sering main di peternak ya. Iya. Itu yang pertama. Itu supaya apa? Supaya kita menambah jam terbang kita, ya. Pengetahuan kita bertambah. Kita tahu rasa gagal gimana, tahu rasa berhasil gimana. Dia beruntung udah gagal. Kenapa? Karena besok dia pasti tahu ini boleh dilakukan. Kegagalannya di mana, harus berubah di mana gitu. Cari Benar. solusinya seperti apa gitu. Itu besok kalau ada yang bertanya yang pemula, misalnya Fitrah nih udah sukses, terus pemula nanya apa mau berbagi kegagalan itu? Itulah pasti berbagi. Nggak akan pelit-pelit lah. Ya, maksudnya kan saya dapat ilmu dari orang juga, nggak mungkin saya nggak bagi. Dan akhirnya mendapatkan ilmu pribadi juga kan? Betul. Ilmu pribadi juga mau dibagi. Pasti ya. Pasti ya. Nah itu yang pertama teman-teman. Yang kedua itu pasti kita harus mengetahui dulu jenis ikan cupang. Ikan cupang itu dijual harga berapa sih? Ini pemasarannya gimana sih? Ingat, ikan cupang itu harganya berubah-ubah ya. Bisa jadi sekarang viral, besok nggak viral lagi, tentu harga turun. Iya, betul. Besok tiba-tiba viral lagi sama kayak Blue Rim kemarin. Tiba-tiba harga meloncat. Nah, udah penuh kan, mm-mm. udah banyak orang Ngebreed? ngebreed apa udah banyak kan, jadi harganya kan sekarang udah mulai gitu. Udah mulai turun gitu kan, udah mulai naik ya. Memang harus memahami dulu harga pasar, jadi harus sering-sering update. Nah itu nanti yang menentukan untuk penjualan ikan cupang kita, dan itu tidak menentukan harganya juga, semuanya kembali ke kualitas. Bahkan yang warna blue solid, Nemo itu harganya bisa jutaan juga, tergantung grade-nya itu Fir. Iya. Ya. Iya. Nah yang terakhir itu baru ini Fir, ini langkah utamanya. Kalau Fitrah mau bermain ikan cupang, Fitrah harus menyediakan yang pertama itu media sosial khusus untuk ikan cupang. Udah buat belum? Kalau media sih belum lah Pak. Belum ya. Masih sibuk ngebreed sama ngebesarin budaya sih Pak. Nah di sini Betul sih kata Pak Ridho, harus dari sekarang sih. harus dari sekarang Fir. Gini teman-teman, kebanyakan kesalahan para pemula, dia baru posting ikan cupangnya ketika dia sudah berhasil. Ketika dia sudah punya ikan banyak, dia foto menggunakan satu soliter khusus untuk jualan. Nah sebenarnya itu akan lebih baik kita itu postingnya awal kita ngebreed, kita udah posting di media sosial. Kita punya ikan bagus kita posting, kita punya buraya kita posting di media sosial. Kita buat keterangannya di situ. Jadi orang tahu bahwa kita ini juga bisa budidaya ikan cupang, kita juga bisa jadi seller. Jadi orang yang belanja kita sama kita itu puas nantinya. Dia bakal bilang, "Wah, abang ini tahu cara besarin ikan." Dia nggak ragu, karena abang ini kalau saya beli ikan sama dia, ikannya mati, ikannya sakit, dia pasti bisa beri solusi. Itu yang paling penting. Nah, itu sebenarnya untuk membangun citra baik di diri kita, Fir. Itu yang pertama loh, jangan ngomong dulu loh, Fir. Kamu sepertinya nggak tahan mau ngomong ya. Pengen nanya sih sebenarnya. Pengen aja ya. Lanjut ya. Kamu seperti di meja bundar aja. Ini keringatan saya udah banyak ini. Nggak pakai tongsis soalnya. Dipotong aja. Gede ya, teman-teman ya. Nah, terus yang kedua itu juga mengundang yang namanya opini. Opini itu tau, Fir? Opini. Pendapat atau gimana ya? Pendapat. Ini yang pertanyaan yang malah sebenarnya ya. Iya. Bingung ya. Masalahnya. Bahasanya udah. Opini itu pendapat ya. Jadi ini sebenarnya yang mengundang untuk customer baru kita. Jadi setiap kita posting kita mengundang 2 orang. 2 orang tahu bahwa kita ternak cupang. Besok posting lagi, nambah lagi. Itu adalah calon pembeli kita, Fir. Oh, gitu. Bukan orang yang kepo itu adalah orang yang tidak bagus, tapi dia itu adalah iklan berjalan. Tahu iklan berjalan? Ikan berjalan. Bukan, iklan. Oh, ikan berjalan ya. Tahu. Iya, jadi dia mempunyai marketing kita dari mulut ke mulut, ya dari mulut ke mulut. Kabar burung. Kabar burung. Itu zaman dulu ya. Nah, jadi dengan cara seperti itulah brands kita atau produk kita itu diketahui oleh orang lain. Jadi dari mulai sekarang itu sebenarnya Fitra harus buat Facebook khusus ikan cupang, Sosial media ya Pak ya. sosial media, Instagram khusus ikan cupang, bisa buatnya beta. Kalau nama sih belum. Enggak usah ya. Jadi bebas mau buat beta Fitra, beta Boncel, beta Unyeng,
Silahkan buat di sana, aktivitasnya diposting aja biar orang lain tahu. Jangan di saat panen kita baru membuat media sosial dan kita sibuk untuk menjualnya. Oh ya betul juga sih. Nanti susah loh jualannya. Nah, mungkin dari sekarang lah saya mungkin buat media sosial dari Instagram, Facebooknya. Sebenarnya Facebook udah ada ya. Facebook udah ada tapi untuk pribadi sih kan. Gitu. Sekitar Cupang atau Udah sempat kepikir kira-kira mau buat nama apa? kalau nama sih belum. Nantilah kalau nanti ada dari Ridum atau ada saran. Oh, kalau kita buat ini Beta Black Mamba. Biar sama gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kemarin ngasih nama itu masih saran The Botax. Oh, The Botax. Di botak Beta Fish. Kenapa gak sih itu? Karena dia pakai topi guys. Iya, kalau buka topi jadi itu The Botax. Nggak usah dibuka lah ya. Nggak usah. Jadi sahabatku semua, ya ini teman saya ini Fitra, saya akan support dia sampai dia nanti berhasil nanti seperti Sanusi ya sekarang dia udah bisa jualan. Itu termasuk marketing berjalan juga. Iya, termasuk saya juga habis gatel ide Pak. Nanti dia udah mulai buat YouTube juga Sanusi. Ke teman sih. Dari teman ke teman namanya Umaiza ya udah buat juga. Nah nanti Fitra ini akan kita bentuk sampai dia nanti jadi. Kalau mau buat YouTube silakan juga ya. Nanti kita akan berbagi pengetahuan Fir. Saya akan bagi apa yang saya punya nanti untuk Fitra ya. Boleh. Semuanya itu gratis lah untuk Fitra ya. Karena kita sama-sama pernah dihukum. Gara-gara Fitra saya dihukum. Tapi itu semuanya ya menjadikan kita menjadi lebih mengerti lah kalau kulkas itu harus beli cash. Pokoknya teman-teman kalau memang mau belajar, mau tahu tentang ikan cupang, nonton channelnya Edo Gagan. Channel Edo Gagan. Terima kasih banyak ya Fir. Saya itu dari pengolahan air, dari pengolahan ketapang sampai tahap-tahapnya dari ngebreed sampai ke naik soliter tuh saya belajar dari channelnya Edo Gagan. Alhamdulillah ini bukan karena direkam ya. Oh iya. Enggak lah, pasti boleh dilihat tuh nonton YouTube. Oke guys ya, alhamdulillah banget. Mungkin teman-teman Fitra ada boncel unyeng ya, ada pesan mungkin buat teman-teman kita yang pemula yang sama-sama gagal seperti Fitra atau yang memang mulai dari nol atau mulai dari 3 bulan. Silakan Fir. Kalau pesan-pesan saya sih saran atau apa, kalau gagal ya jangan takut gagal lah. Pokoknya gagal ngebreed lagi, gagal ngebreed lagi. Kalau memang gagal terus tanya-tanya ke teman yang udah paham cupang lah gitu, tanya ke petani-petani gitu, atau main-main ke farmnya cupang, para pemain cupang lah gitu. Jangan pernah malu ya. Jangan pernah malu untuk belajar ya. Jangan malu tuh bertanya atau apa. Pokoknya banyak bertanya lah ke orang yang udah paham. Oke, membantu banget ya kata-kata si Fitra ini. Saya terfikir lah waktu saya baru-baru mulai ternak ikan cupang guys. Nah di sini saya ada pesan juga bagi teman-teman kalau mau budidaya ikan cupang itu, apakah kita harus beli ikan cupang yang keren dulu atau kita harus beli ikan cupang yang murah dulu? Sebenarnya bebas mau beli ikan cupang mahal silakan kalau mampu. Kalau punya dana yang terbatas ya beli ikan cupang yang terbatas juga harganya. Jangan memaksakan diri ya Fitra ya. Karena Fitra di awalnya melihara juga nggak ikan keren juga ya? Enggak, awalnya sih ya ikan pasar kagetan gitu. Yang penting coba dulu berhasil ya. Tapi kalau misalnya dana banyak ya nggak ada salahnya ya Fir. Kalau ada uang ya ada salahnya sih. Ya udah. Langsung main kualitas. Kalau berhasil ya untungnya banyak, kalau gagal duitnya banyak, jadi nggak rugi sedikit pun kan? Iya. Oke teman-teman semua, saya rasa sampai di sini dulu videonya. Saya sangat senang sekali. Terima kasih banyak Fir ya udah mau direkam ya. Sama ini berbagi ilmu. Oke, skip word. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Edo Gagan dan jangan lupa untuk selalu like dan share video-videonya karena di channel Edo Gagan kita akan memberikan semua tentang cupang dan cupang ya. Thank you for watching. See you guys.